penyayang sama kucing. Jadi setiap pagi beliau membeli makan, sebelum makanan itu dimakan dia mengasih kucingnya dia sendiri dulu. Kalau untuk amalan baik dia sih, ini pandangan saya mungkin karena memang dia orangnya baik terhadap keluarga, khususnya orang tua. Ini menjadi pesan juga buat teman-teman juga kan. Suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga almarhum Afan Kurniawan, seorang driver ojek online yang tewas usai dilindas mobil Brimob di kawasan Pejompongan beberapa waktu lalu. Sosok Afan di mata keluarga dan teman-temannya dikenal begitu sederhana namun penuh kasih sayang. Adam, kakak kandung almarhum, tampak masih menatapi kepergian Afan dengan mengenang jaket ojol yang terakhir dikenakan adiknya yang tampak robek di bagian lengan kanan akibat insiden naas tersebut. Iya, benar. Itu saya tidak bisa dijelaskan, mungkin nanti akan dijelaskan lagi ya. Ini sih kemungkinan besar dari punggung ya. Adam bercerita bahwa adiknya adalah pecinta kucing sejati. Afan diketahui memiliki kucing peliharaan bernama Mona yang ia rawat sejak kecil. Setiap pagi sebelum ia sarapan nasi uduk, Afan selalu memastikan kucingnya makan terlebih dahulu. Bahkan ada momen haru ketika Mona, kucing kesayangan almarhum, seolah menangis di depan orang tua mereka tak lama setelah kabar duka datang. Adam pun berjanji akan merawat Mona sebagai kenangan terakhir dari sang adik. Iya. Almarhum punya kucing peliharaan itu boleh ceritain sejak kapan dipelihara sampai sekarang? Oh, kalau kucing peliharaan almarhum itu dari kecil ya, dia sering sakit-sakitan, cuman sakit-sakitannya juga kayak apa ya, nggak sering diobati sama almarhum. Penyakitnya cuman mata aja sih, sering keluar belek lah bahasa ininya ya, kotoran dari mata. Cuman dia itu sangat penyayang sama kucing. Jadi setiap pagi beliau membeli makan, sebelum makanan itu dimakan dia mengasih kucingnya dia sendiri dulu. Selalu menyiapkan untuk kucing. Iya, dia terutama kucingnya dulu sebelum dia makan gitu. Nama kucingnya siapa? Mona. Mona. Iya. Ini dipelihara sejak kecil. Sejak bayi baru dia melahirkan itu sudah dipelihara oleh almarhum. Mas tadi ada firasat almarhum sebelum meninggal, kucingnya katanya sempat menangis di hadapan orang tua. Iya benar, di saat orang tua saya masih tidur dia menyampaikan ke orang tua saya, mungkin membangunkan orang tua saya. Pas orang tua saya bangun, beliau matanya menangis, mengeluarkan air mata. Kucingnya menangis. Iya. Itu di saat posisi almarhum sedang masih di luar. Itu perkiraan itu siang lah. Mas Adam sebagai kakak itu tahu informasinya kapan sih Mas? Kalau buat informasinya saya baru kemarin dibicarakan ke orang tua saya, cerita dengan saya tentang almarhum dengan si Mona. Mas Adam mungkin ini kan mau kali lah. Nanti itu bisa dikasih lihat kan kucingnya. Oh iya benar dia. Udah dipanggil namanya Mas. Mas kan tadi ke dalam sana. Ini sebelah sini. Si Mona ada di sini. Mau dia. Takut dia. Mas Adam. Iya. Almarhum meninggalkan binatang kesayangan ini akan diteruskan oleh kakaknya. Iya, saya teruskan. Ya mungkin ini saya akan sayang kepada hewan tersebut gitu. Dimanapun orang yang ingin membelinya saya tidak akan menjual karena
karena kan salah satu itu kenang-kenangan dari saya. Misalkan sebelum almarhum meninggal mungkin ada firasat nggak sih sebagai itu? Ada firasat nggak? Kalau buat firasat sih dia jadi malam itu dia mengasih barang sesuatu ke saya, itu saya juga kok bisa gitu loh, dia ngasih barang ke saya dengan menitipkan gitu loh, karena beliau itu sama barangnya itu sayang gitu, nggak pernah namanya orang yang meminjam pun barangnya dia nggak bakal dikasih karena itu privasinya dia. Kebetulan malam itu dia menitipkan barang handphone kepada saya. Kan terakhir juga kata almarhum kasih uang buat kakinya, benar? Iya benar Itu itu sebelum meninggal. sebelum almarhum Itu dia gimana? meninggal. Kan almarhum juga punya impian, punya rumah. Iya, mungkin di situ saya belum bisa menjelaskan karena kan kondisi orang tua saya masih belum stabil kayak gitu ya. Mungkin ntar kalau misalkan orang tua saya stabil, sudah ini saya akan buka itu WhatsApp-WhatsAppan dia antar dia sama keluarganya, mungkin apa sama teman-temannya. Saya akan wujudkan mimpi dia selama dia hidup yang dia inginkan. Sebagai kakak mungkin minta keadilan atas yang terjadi, mungkin seperti apa untuk supaya hukum tetap berjalan. Saya sih berterima kasih semua sama rekan-rekan yang sudah membantu almarhum Afan Kurniawan, dan saya berterima kasih semua kepada seluruh pejabat-pejabat, dan saya berterima kasih semua sudah mendoakan adik-adik saya, sampai saya juga sangat tidak bisa apa-apa lagi buat mengucapkan tentang adik saya kayak gimana pun ya. Buat rekan-rekan sudah mungkin saya percayakan kepada pihak yang berwajib supaya proses segera di-clearkan. Ya, Mungkin meninggal juga di hari yang baik, di hari Jumat. Iya, Banyak juga yang mengantar almarhum. iya. Seperti apa mungkin sosok almarhum di mata? Ya, kalau sosok almarhum mungkin dia itu kebaikannya. Mungkin selama ini dia privasi masalah hidupnya dia kepada orang tua saya, apa satu keluarga pun dia tidak pernah berbicara tentang apa gimana dia pengen wujud apa impiannya. Mungkin dia sangat privasi jalan hidupnya dia sendiri gitu. Impiannya memang sangat membahagiakan orang tua. Ya, terutama itu dia karena beliau kan dari kecil itu emang kita orang gak berada ya kan. Saya juga mengalamin lah ya kan sama beliau, makanya saya benar-benar sangat kehilangan, sangat susah dibicarakan. Bisa dilupain sampai sekarang. Saya nggak bisa dilupain itu kalau misalkan setiap pagi beliau itu selalu melangkahi badan saya, dia mengambil panci buat merebus air buat ngopi dia gitu. Berarti selalu mengingat. Oh ya, siap. Masih banyak nih. Ya. Doanya enggak? Iya, doanya. Satu lagi aja. Ya, doanya yang terbaik, semoga almarhum dibukakan pintu surganya, amin. Sementara itu, teman kecil Afan juga ikut mengenang sosok almarhum. Bagi teman kecilnya, Afan adalah sosok baik hati yang tak pernah perhitungan. Ia pun menceritakan kenangan saat menonton bola dari Bekasi ke Jakarta tanpa alas kaki. Kala itu, Afan rela bertelanjang kaki demi kebersamaan. Tak hanya itu, Afan juga dikenal berani, bahkan pernah menangkap maling di lingkungannya. Kebaikan Afan tak berhenti pada keluarga, tapi juga kepada teman-temannya. Ia tak pernah segan membantu tanpa meminta imbalan. Bang Fadil, mengenal sosok almarhum seperti apa sih? Almarhum dia seorang yang pendiam, pekerja keras juga, karena kan beliau ini tulang punggung keluarganya. Beliau mempunyai abang dan adik. Nah, pernah curhat nggak sih Bang tentang kehidupan sehari-hari almarhum tuh kayaknya pengen punya sesuatu yang belum kesampaian terwujud? Pernah cerita ke Abang? Kebetulan waktu dia menjadi security, saya sempat mengobrol dengan almarhum. Beliau ingin membeli tanah di kampungnya di Lampung, dan beliau ingin membeli sapi untuk investasi di kampung sana. Nah,
curhatannya itu, ceritanya itu seperti apa sih bang? Kan saling komunikasi seperti apa sama almarhum saat itu? Saat itu memang beliau hanya yang ada di benaknya aja sih, ingin curhat. Bang, gue pengen beli sapi bang. Tiba-tiba ngomong gitu aja sih, gue pengen beli tanah juga bang di Lampung, karena memang gue butuh investasi juga bang buat ke depan, buat keluarga gue, kata dia gitu. Nah, yang baru-baru ini kan almarhum juga ingin punya rumah dan akhirnya terwujud dari pemerintah, dan itu seperti apa bang yang sekolah yang abang dengar dari almarhum sendiri? Untuk rumah sih kebetulan kemarin kan dapat dari Bapak Prabowo sepengetahuan saya, karena tadi kebetulan abangnya kan cerita sama saya itu di daerah Cilengsi. Mungkin ya ini salah satu wujud pencapaian dari almarhum lah. Tapi gimana pun juga kan almarhum tidak bisa merasakan. Ya kami sebagai teman sih berduka cita banget. Bang, sebagai teman kecilnya, teman mainnya, melihat sosok, sempat kaget nggak sih bang pas dengar kabar ternyata tuh almarhum yang ditabrak oleh mobil? Sangat kaget sih, karena kan memang videonya itu beredar luas di media sosial. Saya pribadi pas melihat itu sama sekali tidak mengenali almarhum. Ketika muncul foto KTP almarhum dan berita-berita di WhatsApp, saya mengulang video itu, saya zoom dan saya menghafali mukanya itu benar almarhum. Memastikan lagi, betul. Nah, sempat ini mas ketemu melihat langsung, apa sih yang nggak bisa dilupain dengan almarhum? Mungkin almarhum punya kenangan yang sempat nangkap apa yang nggak bisa dilupain sama masa kecil. Kalau untuk masa kecil itu pas dia masih zaman SD sempat saya ajak nonton bola, khususnya Persija itu di Stadion Patriot Bekasi, dan saat itu melawan Bali United tahun 2017. Keadaannya lagi ricuh di luar stadion, tapi almarhum saya tarik, saya bilang, "Apan, udah pan, gak usah ikut." Almarhum nurut. Dan saat itu sendalnya ketinggalan, jadi pulang dari Bekasi ke Jakarta sini dia nggak pakai sendal sama sekali. Nyeker, naik kereta pun nyeker. Dan untuk kemarin itu pas dia menjadi security di kompleks ini sempat menangkap maling. Almarhum pernah nangkap maling? Pernah. Story seperti apa bang? Storynya jadi saat itu kejadiannya pas mau sholat asar, dari dalam masjid itu ada yang lari keluar dan ada yang teriak maling, dikejar sama anak-anak. Kebetulan posisi almarhum lagi bertugas. Saat itu langsung dikejar dan ketangkap pertama kali itu sama almarhum. Jadi bisa dibilang nih almarhum pahlawan juga ya bang? Iya betul, pahlawan keluarga juga, pahlawan untuk lingkungan juga. Ia juga mengungkapkan Afan punya cita-cita sederhana, yaitu ingin membelikan rumah untuk orang tuanya. Sayangnya, takdir berkata lain. Afan pergi di usia muda dengan meninggalkan kenangan penuh kebaikan. Bagi keluarga, teman, dan sahabatnya, Afan bukan hanya seorang ojol, tapi juga seorang anak, kakak, sahabat, dan pribadi berhati mulia yang kini hanya bisa dikenang dengan doa agar ia mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat merasakan sekali, karena almarhum itu yang kita tahu semasa kecilnya itu dia orangnya ceria. Tapi setelah dia beranjak dewasa atau sudah bekerja itu menjadi orang yang pendiam, karena mungkin memang fokus untuk keluarganya, kan kebetulan beliau juga kan tulang punggung keluarga yang kita tahu. Kalau untuk amalan baik dia sih ini pandangan saya, mungkin karena memang dia orangnya baik terhadap keluarga, khususnya orang tua. Ini menjadi pesan juga buat teman-teman juga kan, kita harus berbakti sama orang tua. Dan saya juga baru tahu dari abangnya itu, beliau itu sering dipinjam duit sama temannya dan tidak diganti sama temannya. Ketika temannya pinjam duit lagi tetap dikasih sama beliau, dan beliau tidak pernah marah ya. Dan sebelum kejadian almarhum berpulang itu atau meninggal, siang atau sorenya almarhum itu sempat mengirim duit 1 juta terhadap kakeknya ya. Saya sebagai seorang muslim merasa iri juga melihat kepergian almarhum yang meninggalnya itu hari Jumat, dimana kan hari baik itu, dan diantar juga oleh ribuan orang, bahkan didoakan di seluruh Indonesia sampai presiden pun.